selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan Waalaikumsalam. bahagia, damai untuk kita semua. Kita ketemu lagi di Ramadan Sehat bersama PPYNI yang pagi ini bersama Teh Uji yang akan sharing Heart Yoga for Forgiveness. Oke, mangga Teh Uji. Ya, terima kasih Mas Didik. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan bahagia, damai untuk kita semua. Kenalkan untuk yang baru kali ini bertemu secara online, saya Pujia Suti Sindu. Pagi ini saya akan membawakan sesi Heart Yoga for Forgiveness atau yoga hati untuk pemaafan. Nah, sebelum kita masuk ke prakteknya, terlebih dulu pengen saya jelaskan dulu apa ini yoga hati ya. Jadi yoga hati adalah praktek yoga yang nanti akan dibawakan secara hatha yin. Bukan yin yang murni, tetapi hatha yang dibawakan secara yin. Dan agar bisa lebih perlahan, bisa lebih sadar pada nafas, dan juga bisa lebih dibawa ke kontemplasi. Oke, dan praktek dari yoga kita ini akan berfokus pada jantung. Kenapa pada jantung? Karena jantung pada tubuh fisik ini adalah pointer, adalah penunjuk dari tubuh fisik ke tubuh yang lebih halus, yaitu ke tubuh astral dan lebih jauh lagi ke tubuh ruh atau ke tubuh kausal. Jadi dengan kita, karena kita masih hidup, maka yang bisa kita arahkan perhatian adalah pada organ-organ fisik kita. Dan dengan kita mengarahkan perhatian pada jantung, secara tidak langsung kita pun akan terhubung dengan jantung pada level astral yang disebut sebagai cakra anahata dan juga terhubung dengan hati spiritual yang ada di level rohani yang disebut sebagai hridaya. Ya, jadi jantung sebagai pointer menuju ke anahata cakra dan juga ke hridaya. Nah, mengenai hridaya ini mungkin ini satu istilah yang mungkin baru ya. Saya yakin beberapa di antara teman-teman sudah pernah mendengar, tapi mungkin juga masih belum jelas. Dan apa perbedaan antara hridaya dengan anahata cakra? Perbedaannya adalah secara lokasi yang pertama dan kemudian secara fungsi dan kedudukan. Jadi kalau cakra jantung atau anahata cakra ini ada di lapisan tubuh astral dan merupakan salah satu dari pusat-pusat energi yang punya fungsi emosi tertentu. Kita tahu bahwa yang namanya anahata cakra ini punya fungsi emosi sosial berupa cinta dan kasih sayang. Tapi anahata ini juga masih bisa merasakan kesedihan dan rasa duka yang terjadi kalau ada ketidakseimbangan energi pada cakra tersebut. Jadi katakan masih ada dualitas dari rasa cinta yang dirasakan oleh cakra anahata. Nah, berbeda dengan hridaya. Hridaya adanya di lapisan tubuh yang lebih halus, yaitu tubuh ruh. Kalau di yoga kita sebut sebagai tubuh kausal. Nah, hridaya ini bahkan adalah eh, pusat atau sumber dari sistem nadi. Jadi kalau kita belajar yoga, kita tahu bahwa di dalam tubuh metafisik ini ada serangkaian sistem, sistem yang disebut sebagai nadi. Kalau misalnya di TCM, Traditional Chinese Medicine disebut sebagai meridian, maka kalau di yoga disebut dengan sistem nadi. Dan hridaya adalah pusatnya. Jadi dari hridaya ini kemudian bercabang menjadi puluhan ribu pembuluh yang disebut sebagai nadi. Yang di setiap pembuluh ini akan bercabang lagi menjadi puluhan ribu lainnya. Dan cakra adalah pertemuan di antara nadi-nadi yang akhirnya membentuk sebuah pusaran energi besar. Ya, jadi bisa dikatakan ya cakra adalah yang merupakan perpanjangan dari hridaya. Oke ya, dan hridaya ini punya emosi tertinggi yang disebut sebagai cinta. Jadi sifatnya adalah cinta. Cinta yang tidak ada lawan katanya. Itu yang disebut sebagai cinta tanpa syarat
atau unconditional love, cinta tanpa pamrih. Nah, dan saking pentingnya hridaya ini, dalam sistem spiritualitas yoga disebut juga hridaya sebagai singgasana atman atau jati diri individu yang ya para pelaku spiritualitas di yoga menganggap bahwa ya kita paham bahwa perjalanan untuk mencari atman ini akan membawa ke pemahaman akan Brahman. Brahman adalah jati diri alam semesta, makrokosmos, yang akhirnya ini membuat relevan sebuah filosofi yang mengatakan siapa kenal dirinya akan kenal dengan Tuhan. Oke, dan dalam berbagai aliran spiritual, di semua aliran spiritualitas di dunia, hati spiritual ini memiliki posisi yang tinggi, yang disebut dengan nama yang berbeda-beda. Saya adalah seorang praktisi tasawuf, ya, sufisme, dan di tasawuf, hati spiritual ini disebut sebagai kalb atau kalbu atau nurani, ya, yang merupakan organ rohani yang dijadikan tempat untuk berdoa, dijadikan tempat untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta, tempat meminta, dan juga tempat untuk mendapatkan jawaban. Misalnya kita punya suatu keinginan, ya kita minta, kita doakan. Dan kemudian beberapa hari kemudian kita akan mendapatkan diri kita di suatu situasi yang sepertinya situasi keseharian biasa, yang tiba-tiba truk dengan hati kita, yang kita anggap oh ini adalah jawaban dari doa kita, seperti itu. Dan hati dalam tasawuf disebut hati orang yang beriman adalah rumah Tuhan. Qalbun mu'min baitullah. Rumah hati orang yang beriman adalah rumah Tuhan, yang akan merefleksikan cahaya ilahiyah saat hati bersih, terbebaskan dari ego dan nafsu rendah, dari kekotoran-kekotoran atau penyakit-penyakit hati. Nah, cahaya yang dimaksud, cahaya ilahiyah yang dimaksud adalah salah satu dari sifat Tuhan yang disebut sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, atau pengasih dan penyayang. Yang kita secara umum kita sebut saja sebagai the unconditional love tadi. Apa saja sih unconditional love itu? Saya menyimpulkan dalam empat hal aja, yang nanti ini bisa dikembangkan lebih banyak. Yang pertama adalah kasih sayang atau compassion. Yang berikutnya adalah penerimaan atau acceptance. Kemudian keberserahan atau surrender, dan kemudian yang terakhir adalah kebersyukuran atau gratitude. Ini bisa dikembangkan ya ke banyak hal, loving kindness, atau kita bisa mengembangkan juga ya ke banyak sifat-sifat baik lainnya. Nah, jadi seperti itu, cinta tanpa syarat, dan tema yoga hati kita pada kali ini adalah untuk pemaafan. Dan kita tahu banyak hal yang perlu kita maafkan dalam hidup ini, berupa orang-orang, berupa situasi-situasi, dan bahkan memaafkan diri kita sendiri. Dan untuk pemaafan ini membutuhkan cinta tanpa syarat tadi seluruhnya, yang dimulai dengan penerimaan, bahwa kita menerima ada hal yang tidak berkenan, yang memerlukan untuk pemaafan, dan kemudian berikutnya kita juga perlu untuk mengikhlaskan, surrender, yang didasari dengan compassion, bahwa kita melakukannya karena kita mencintai diri kita, bahwa kita layak untuk bahagia. Ya, itu salah satu bentuk dari self compassion yang bernama self love, dan juga tentu saja gratitude atau rasa syukur. Karena kalau misalnya kita mau pikirkan dari perjalanan kita seumur hidup ini, banyak sekali hal-hal yang tidak berkenan itu yang sebenarnya sudah membentuk kita, yang akhirnya membuat kita berada di tempat ini. Ya, dan itu
kalau kita mau pikirkan secara benar, kalau kita mau pahami, ya sebenarnya kita harus mensyukuri mensyukuri adanya kejadian tersebut yang akhirnya membawa kita ke kondisi sekarang ini, seperti itu ya. Oke, jadi, dalam latihan kita kali ini nanti akan difokuskan pada latihan fisik, gentle ya, hatha yin, fokusnya pada jantung dan juga pada pinggul untuk bisa lebih surrender dan kemudian, nanti akan juga dibawakan ke beberapa kontemplasi yang akan membuat pikiran kita lebih mudah untuk tenggelam ke hati dan merasakan aspek cinta tadi tanpa syarat yang tujuannya adalah untuk memaafkan. Demikian.